Dari semua pembahasan Valen Frappe Custom sejauh ini, puncaknya ada di sini. Di episode kali ini, sudah siap belum nih kita bahas episode yang luar biasa ini? Dan apakah ini tuh peak episodenya Gabu? Debut, fight, emosi, thrill, senang, sedih, marah, merinding, semuanya itu lengkap ada di dalam satu episode ini. Maaf baru bahas sekarang, jadi banyak sekali permasalahan ya dari kemarin. Dan libur lebaran juga Ane manfaatkan untuk mengistirahatkan fisik dan juga mental Ane. Yuk langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 28. Bang Yanto yang kena mental berhasil dibawa kabur oleh Soma. Dan ternyata dibawanya itu ke HP Pare. Di sana Bang Yanto ngelamun aja gitu ya dengan tatapan kosong. Soma ngakunya di sini dia itu udah baikan sama Bang Yanto ke Sachika lewat telepon. Ditambah lagi Soma ngakunya sudah sehat. Ini membuat Bang Yanto juga ngelihat Soma dengan tatapan sedih ya. Karena sebelumnya di tempat Dente, Bang Yanto itu dikasih tahu lebih awal sama Sachika kalau Soma itu lagi nggak sehat keadaan mentalnya dan cuma bisa makan es aja. Di episode ini tidak ada opening untuk memperlihatkan intensnya episode ini dan juga yang akan jadi penutup saganya Kenzo Suga. Bang Yantonya pergi dari HP Pare di tengah perjalanan. Ya dia itu yang nggak sengaja nyenggol preman malam di sana. Premannya itu nggak terima, Bang Yanto itu dibabuk tapi nggak ngelawan karena kondisi mental dia saat ini. Digebukin ya pasrah-pasrah aja gitu dia ya. Salah satu tebakan bener guys ya pas bahas preview kemarin. Nggak cuma dibabak belurin si Kamen Rider baik nanti, tapi salah satunya juga digebukin preman di sini ya. Ada yang benar lagi di sini. Ternyata Bang Yanto pergi ke tempat atau kantornya si Sounya, yaitu Pak Shioya yang sudah tiada. Karena orangnya udah nggak ada, ya kantornya juga jadi kosong. Di bagian ini sih Ana ya berkaca-kaca guys ya. Dimana Bang Yanto ya jadi menyalahkan diri sendiri atas kematian si Sounya ini. Ya di bagian ini sekalian mengenang lagi aja gitu ya momen-momen Bang Yanto saat bersama Pak Shioya. Sejak dia itu masih pelajar, terus dikasih pekerjaan freelance writingnya ini. Bahkan Bang Yanto juga sudah dihimbau di misi dia mencari monster yang nyulik ibunya waktu itu. Pak Shioya ya takut Bang Yanto itu kenapa-napa. Karena Pak Shioya udah kayak orang tuanya Bang Yanto. Momen kematian Pak Shioya itu terjadi di akhir episode 5 dan dijabarkan lebihnya itu di episode 6 Kamen Rider Gabu. Kalau nggak salah waktu itu mereka lagi mau menyelidiki soal tempat judi ilegal kan ya. Tapi Bang Yanto dikabarin sama Sachika soal keberadaan monster yang dikabarkan orang lewat media sosial. Si Bang Yantonya jadi ngecek soal monster ini karena siapa tahu bisa dapat clue soal ibunya. Jadinya Pak Shioya yang pergi ke tempat judi ilegal itu malah ketemu sama si Granyuto berlendir itu kan yang jadiin dia itu Human Press. Nah Bang Yanto merasa bersalahnya itu di sini guys ya. Karena dia itu ya nggak jadi pergi, si Sounya yang jadi korban. Bahkan sampai ngomong juga harusnya gua aja nih yang mati. Soma juga panik nyariin si Bang Yanto ya malam-malam begitu, tapi akhirnya nemu lewat bantuan Chokodon Gochizo. Itu Gochizonya kasihan banget ya, kayak ngomongnya itu tolong, tolong. Coba kalian dengerin lagi bagian itu. Soma menghentikan Bang Yanto yang kayak menyakiti dirinya sendiri ya. Di sini terluapkan juga beberapa kata dari Bang Yanto ke Soma. Secara intinya ya, yang Ana tangkap ya udahlah gitu. Soma itu nggak usah peduliin si Bang Yanto. Soalnya karena Bang Yanto juga, Soma itu jadi melemah. Sebenarnya Soma itu nggak salah apa-apa sama Bang Yanto. Jadi sedikit complicated di sini ya. Tapi Ana tuh nangkep maksudnya. Pas nge-script lagi bagian ini, Ana juga ya jadi berkaca-kaca lagi ya. Ditambah Gochizo Chokodon tadi yang juga kayak kasihan gitu ngelihat Bang Yanto ya. Main emosinya ya gila banget di sini. Jadi mari kita ya beri applause juga ya setinggi-tingginya buat aktornya Bang Yanto yaitu Hino Yusuke ya. Scene yang bener-bener ngulik dan ngorek perasaan dan struggle-nya manusia sedalam-dalamnya ini bener-bener jarang terjadi di beberapa serial Kamen Rider. Ini peak banget Pak. Dan tibalah pagi Bang Yanto itu udah lebih tenang dan salutnya ketika Bang Yanto membentak Soma bisa dibilang dan bilang tinggalin gua sendiri, Soma itu nggak ninggalin. Di sini Bang Yanto ditraktir minuman frappe sama Soma. Sedikit detail tambahan, kalian tahu ini frappenya mereknya apa? Bukan kopi kenangan, bukan janji jiwa, tapi Godiva ya. Jadi memang mereknya itu nggak terang-terangan diliatin sih guys ya. Tapi kalian kalau misalkan mau cek sendiri ke website-website ya, di website-website Jepang ataupun Kamen Rider Official, di situ ada guys ya, Godiva ditulis ya. Jadi kayak ya little collaboration lah ya. Godiva itu ya, yang kalau jual es krim satu konnya aja mahal mampus.
Lokalan juga ada Godiva gitu ya, di Grand Indonesia dan juga di Tamrin atau di mana ya. Anak-anak Jakarta pasti tahu lah es krim merek Godiva ya. Dan yang diminum sama Soma ataupun Bang Yanto ini Godiva Chocolixir Milk Chocolate dengan kakao 50%. Pas Anda cek harganya 100.000 Pak, 1 cup. Lu beli es teh Solo bisa jadi berapa ember tuh? Jadi banyak duit juga ini Soma ya. Bang Yanto di sini ya nggak suka yang manis-manis ya. Jadi baru inget aneh juga ya, emang dari awal itu udah diceritain walaupun ridernya si Valen itu ya temanya coklat, tapi ternyata si Bang Yantonya ya nggak suka sama yang manis ya. Di sini perbincangannya juga ya jadi lebih adem guys ya. Soma juga bilang kalau soal semua ini tuh bukan salahnya Bang Yanto. Soalnya di case ini Bang Yanto itu korban. Nah, benar sekali. Jadi kayak saling sadar diri juga gitu ya. Tadi kan sebelumnya yang Bang Yanto suruh Soma pergi dan ninggalin Bang Yanto sendirian, ya Soma itu nggak bisa gitu guys ya. Karena dalam hatinya si Soma juga, dia itu ada perasaan bersalah. Cara yang diambil Soma buat melupakan kesedihan ini yaitu dengan cara tetap bangkit dan terus maju. Ini juga kan dalam rangka untuk menebus perasaan bersalah yang dirasakan sama si Soma ya. Ini kenapa ya, percakapannya tuh bagus mulu gitu guys ya. Makna-maknanya selalu dapat, selalu tepat sasaran ya. Nggak isinya tuh yaping doang guys. Dari sini kita bisa melihat gitu hubungan Soma dan Bang Yanto yang jadi semakin adem ayem kembali. Nggak secara gamblang bilang, oh ya gue minta maaf ya. Tapi emang dijelaskan poin-poinnya dan juga pemikiran masing-masing. Jadi kita sebagai penonton juga enak banget nontonnya. Melihat suatu masalah, cuman yang diliatin itu tuh langsung dua sisi koin. Jangan lupakan juga ketika Soma minum frappe, ya udah jelas guys, Soma itu terkagum-kagum sama rasanya. Dibilang juga kan, ini frappe kayak es loh. Dan untuk sekarang kan katanya ya Soma itu cuman bisa makan es. Tapi di sini Gochizo-nya itu belum terhasilkan. Masih disimpan dulu ya. Soma masih berduaan sama Bang Yanto, dilabraknya sama Kenzo Suga. Anda jelaskan lagi ya, Kenzo Suga itu butuh Bang Yanto untuk jadi pusat utama penelitian yang dia lakukan saat ini. Kenzo Suga membujuk dengan bilang kalau Bang Yanto itu masih butuh karya dan teknologi ciptaannya Kenzo Suga. Bang Yanto ya, tapi di sini menolak keras Kenzo Suga ya. Makanya Kenzo Suga di sini bertindak dengan cara yang keras dan berubah lagi menjadi Camarader Break Cookie Foam. Di sini yang ngadepin Kenzo Suga ya Soma, yang berubah menjadi Caking Foam kali ini. Tadinya Bang Yanto mau bantuin, tapi Soma melarang keras Bang Yanto berubah dengan alasan tubuh Bang Yanto itu masih lemah. Padahal Soma juga di sini masih lemah, tapi masih mau belain ya. Akhirnya Bang Yanto ya dipinjemin sama motornya Soma untuk kabur. Ternyata motornya Frukan tuh ya. Kemarin kan pas bahas preview Anda bertanya-tanya ini motornya apa Bang Yanto yang pakai. Oh ternyata Frukan, dipinjeminnya sama Soma. Sembari Somanya ya di sini ya dibabak belurin guys ya. Bang Yantonya itu pergi ke tempatnya Dente Ojisan. Sedikit koreksi ya, pas Ana bahas preview kemarin, di sini si Bang Yanto itu tergesa-gesa karena pengen bantuin si Soma, bukan karena dia itu masih dendam sama Kenzo Suga dan minta lagi coklat Gochizo-nya. Dia minta tolong Dente, ada nggak nih cara biar gue itu bisa bertarung? Akhirnya diberikanlah Frastam Gear yang sudah diselesaikan Dente. Secara tampilan sama, tapi secara specs berbeda. Karena Frastam Gear ini tuh sudah dirancang agar lebih kompatibel dengan Bang Yanto yang kategorinya itu manusia. Ditambah, pemakaian belt ini tuh tidak akan terlalu membebani Bang Yanto. Gochizo-nya belum ada. Ya. Bang Yanto pergi lagi ke tempat Soma dan Kenzo Suga bertarung. Dan langsung henshin dengan Frastam Gear-nya. Gochizo-nya itu pakai apa? Pakai Gochizo random yang nggak jelas. Tapi bentuknya sama seperti dough pudding atau puru jelly. Pokoknya kayak cup jelly lah ya. Dimana di sini isi Gochizo-nya ini tuh kosong guys ya. Hah? Kosong. Dijelaskan oleh Dente kalau dia itu belum bisa menciptakan Gochizo yang dibuat sama Nyi-Elf ini. Emang bener sih ya, soalnya dough pudding sama puru jelly kan ciptaannya Nyi-Elf. Soma dihajar sampai balik lagi ke human form-nya. Bang Yanto yang gak bisa berubah nekat melawan Camarader Break ya. Dan hasilnya sudah jelas, Bang Yanto juga dibabak belurin. Tapi karena kebenciannya terhadap Kenzo Suga karena sudah melakukan perbuatan senonoh sejauh ini, Bang Yanto tetap bangkit lagi ya. Jadi ya epic sih ini guys ya. Kalian nonton aja sendiri dan rasakan sendiri momennya ya. Bagian yang bikin kerasa perjuangannya sebelum debutnya si Valen Frappe Custom. Bahkan ada bagian Bang Yanto itu mau nyundul kepalanya si Baek pakai kepalanya sendiri. Udah gila apa ya, bocor itu nanti. Ditambah bagian ini juga BGM-nya epic parah cuy. Ada juga nangkep Bang Yanto yang seperti ini ya, nggak egois memikirkan dirinya yang udah jadi kelinci percobaan Kenzo Suga.
Tapi juga sekalian menghentikan Kenzo Suga melanjutkan eksperimennya agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan sama seperti dia. Jadi masih bisa mikir sampai situ guys ya. Belum guys, belum debutnya Frappe. Di sini Soma juga dengan wujud manusianya ngebantuin Bang Yanto ngelawan Kamen Rider Break. Dan disinilah baru gabunya Soma bercahaya dan menghasilkan Frappeis Gochizo. Gochizo-nya lucu, bagian cup sama Frappe-nya kayak kepisah-pisah gitu guys ya. Dan inilah Gochizo yang bisa ngomong secara jelas dan benar-benar berinteraksi. Jadi bisa lebih berinteraksi dibandingkan si Blizzard Sorbet lah ya. Karena pas baru keluar dia kan ngomong salam kenal gitu ya. Karena bisa dipisah juga tadi si Frappeis ini seakan jadi dua entitas Gochizo gitu ya. Kan kayak dua, tapi setelah Ane cari-cari pengisi suaranya ya cuman satu di sini, yaitu Bapak Hiroki Shimoada. Sebelumnya yang paling terkenal dia itu ngisi suara Toshikazu Hazamada di JoJo Part 4. Yang standnya itu kayak boneka kayu itu, namanya Puppet Master kalau nggak salah ya. Soma langsung kasih ke Bang Yanto untuk digunakan sama si Bang Yanto. Gimik awalnya seperti yang kita udah react kemarin guys, dimana Frappe-nya kayak diaduk dulu sebelum dimasukkan ke belt. Pose handshake-nya simple, standby sound-nya super gagah. Ini kayaknya standby sound paling gagah nih ya di perubahan-perubahan gabu yang lain ya. Dan sekuensinya itu sedikit mirip si Blizzard Sorbet, di mana ada SS-nya guys. Ini dia Kamen Rider Valen Frappe Custom melawan Kamen Rider Break, yang hasilnya jelas Frappe Custom lebih dominan. Dengan form ini, Bang Yanto dapat mengeluarkan beberapa kemampuan dengan elemen S ya, di mana setiap menggunakan kemampuan ini ada suara freezing dan juga frozen dari si Gochizo-nya. Nah, dilihatin juga di sini, Gochizo Soma yang diaktifasi ke Frastam Gear dilakukan pertama kali oleh Bang Yanto, di mana Bang Yanto menggunakan Chokodon Gochizo di Frastam Gear untuk memunculkan Chokodon Dangan yang dipakai bersamaan dengan si Valen Buster. Jadi kayak dual gun gitu guys ya. Terjadilah pertarungan seru saling tembak yang tempatnya itu di perpustakaan. Soal Gochizo Soma yang dicobain di Frastam Gear, Anda juga udah cobain juga tuh ya di review Frastam Gear kemarin. Ada kata-kata dari Bang Yanto yang keren di sini sebelum dia itu finishing. Daripada mengikutimu demi menjadi kuat, aku lebih memilih menjadi diri sendiri dan menjadi manusia lemah yang kuat. Jempolan banget ya. Dan ini dia finishing Valen Frappe Custom bernama Frappe Vortex. Dan ini finishingnya Rider Kick dengan gaya drop kick, dimana Anda suka banget ya kalau udah drop kick. Gak cuman itu aja, tapi setelahnya Kamen Rider Break itu membeku dan dilanjut dengan pukulan terakhir tanpa ragu dari Bang Yanto. Kenzo Suga kalah telak, Bang Yanto juga berhasil membalaskan dendam kematian Pak Shioya juga berarti di sini. Oke, kita sekarang bahas lebih soal Kenzo Suga di sini. Sabar, masih panjang bahasannya. Di episode ini, Laki akan bergerak ya, karena udah tahu soal Kenzo Suga yang menciptakan Bitter Gabu. Jadi mau langsung dilabrak gitu. Di tempatnya Kenzo Suga, terlihat Kenzo Suga yang sudah memakai outfit baru, plus dengan sarung tangan hitam senang bersama salah satu Dark Soma. By the way, kenapa pakai sarung tangan? Ya buat nutupin bekas keriput setelah pemakaian dan menjadi Kamen Rider Break kemarin ya. Sekarang tampilan monitornya itu berbeda lagi. Ada dua sosok. Ada Kenzo Suga di kiri dan ada Hanto Karakida di kanan. Dijelaskan kalau ini adalah penelitian Kenzo Suga untuk menciptakan makhluk terkuat. Makhluk terkuat ini jika berhasil tercipta tidak akan bisa mati, punya fisik luar biasa, dan berumur panjang melebihi manusia rata-rata. Kita jabarkan teori yang udah banyak kita omongin dari kemarin soal sosok dengan codename K. Kenzo Suga pengen bikin makhluk terkuat dan mungkin memindahkan jiwa dan kesadarannya ke makhluk ini agar lebih superior. Dia sadar diri gitu ya dengan tubuh dia sekarang. Apalagi Henshin terus-terusan jadi baik itu lama-kelamaan ya sangat beresiko lah untuk tubuhnya. Ini teori sebelum episode ini tayang guys ya. Dan setelah nonton episode ini, Ana mau kasih beberapa tambahan juga. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah berteori sejauh ini ya soal si codename K ini. Terjadi pertarungan kan ya antara si Kamen Rider Fram melawan Kamen Rider Bitter Gabu. Syukur Anda cukup jeli juga ya pas breakdown preview kemarin. Ternyata pintu di sebelah meja kerjanya si Kenzo Suga terdapat sebuah ruangan yang akhirnya kita baru lihat di episode ini. Betul, seperti ruangan untuk anak balita ditambah adanya banyak cloningan Dark Soma di situ. Bagian ini asli creepy banget sih guys ya. Fram langsung ngabisin si Bitter Gabu dan sekalian juga menyapu bersih semua cloningan Bitter Gabu yang ada. Si Bitter Gabu yang ini kok berasa cupu banget ya. Dimana sebelum dijurus juga dia itu mohon-mohon kan ke si Fram ya. Tolong jangan, ini tempat berharga bagi Tuan Kenzo Suga. Apakah scene ini tuh menjadi akhir bagi Bitter Gabu? Nah belum tentu guys ya. Karena kita kan belum lihat Bitter Gabu break cookie sama baki-baki stick.
Nah, yang mengagetkan juga, di dalam ruangan ini ada foto Kenzo Suga yang bersama dengan seorang bayi. Nah, bayi siapakah ini? Ada kemungkinan ini adalah anaknya Kenzo Suga sendiri. Dimana setelah kekalahannya tadi dengan Valen Frappe Custom, Kenzo Suga terpojok lemas sambil menyanyikan lagu Lullaby. Ini seperti yang dia nyanyikan di episode kemarin, yang pakai piringan hitam itu kan lagunya guys ya. Jadi thank you juga yang udah pada koreksi guys ya, karena dari nada-nadanya memang mirip sama lagu Silent Night ya. Kenzo Suga terpojok sambil mengingat juga momen dia bersama seorang bayi yang kemungkinan ini adalah masa lalunya ketika menjadi seorang ayah, dan itu bayinya ya anaknya. Dan bilang ternyata manusia itu memang makhluk yang lemah ya. Soal makhluk yang lemah bisa aja ini tuh merujuk ke diri dia sendiri. Dia itu memang lemah ya. Nah, oke, waktunya Ane coba kasih tambahan teori guys ya. Tadinya Ane itu agak sempat kecewa sama momen kekalahan Kabar Baik yang berasa gitu aja. Tapi setelah diperlihatkan bagian ini, Ane tuh jadi punya rasa simpati khususnya ke Kenzo Suga. Yang tadinya juga Ane dan mungkin kita menganggap Kenzo Suga ini tuh cuman antagonis atau villain yang jahat ya jahat aja. Tapi coba kalian tangkap lewat bagian yang diperlihatkan ini. Jadi menurut Ane ya, ada momen, ada sebuah downfall yang membuat Kenzo Suga tuh menjadi mad scientist seperti ini. Jadi setelah dia itu jadi mad scientist ya banyak korban berjatuhan. Dan salah satunya Bang Yanto yang juga jadi kelinci percobaan. Katanya ada spekulasi bahwa tujuan Kenzo Suga dalam menciptakan makhluk terkuat adalah mengalahkan Granyuto karena sudah membunuh anaknya. Katanya. Foto yang memperlihatkan Kenzo Suga yang mungkin merupakan seorang ayah dulu, mengingat umurnya ya udah 50 tahun kan sekarang ya. Ane juga udah breakdown kemarin kan. Si cast aslinya kan si Shintaro Asanuma itu udah 49 tahun kan ya. Dan mungkin aja dia itu bereksperimen selama 20 tahun ya, karena dia itu ingin menghidupkan anaknya, si bayi yang ada dalam flashbacknya itu. Mungkin itu bisa jadi start point dari bayi buatan dengan codename K. Balik lagi ke Bitter Gabu yang lawan Fram tadi kan ya, dan bilang jangan hancurkan, ini tempat berharga bagi Tuan Suga. Bisa juga ini tuh bukan karena cloningan Soma di belakang guys ya, bukan karena itu aja. Namun bisa aja di tempat itu kan ada foto-foto kenangan si Kenzo Suga saat anaknya itu masih hidup. Makanya bisa dibilang itu sangat berharga. Dan juga pas lawan Valen Frappe Custom tadi ada momen dimana Kenzo Suga itu mau nembak si Bang Yanto dari belakang sambil teriak kan ya. Tapi malah nggak jadi dan mematung. Alhasil jadi dihabisin sama si Valen Frappe Custom. Dimana kita juga diliatin sama momen-momen kebersamaan antara si Kenzo Suga dan Bang Yanto sejauh ini di cerita Gabu. Jadi yang Anda tangkap lagi, sejahat-jahatnya Kenzo Suga ke Bang Yanto, ternyata dia itu punya rasa seperti ini. Dan mungkin juga siapa tahu Bang Yanto juga udah dianggap seperti anak sendiri sama Kenzo Suga. Karena kan sebelumnya kan si Kenzo Suga juga pernah kehilangan anak. Jadi ketika ada kehadiran Bang Yanto ya, walaupun ya memang seperti kayak bertolak belakang gitu ya, si Bang Yantonya tetap jaga jarak gitu. Tapi mungkin aja Kenzo Suga tuh menganggap si Bang Yanto ini tuh sudah seperti anak sendiri. Luar biasa sih guys ya bagian ini ya. Ya semoga dapat insight baru juga nih kalian ya. Ternyata eksekusinya itu bukan dengan cara dijelaskan ke penonton secara gamblang. Tapi soal konklusinya ini tuh diserahkan ke kita para penonton. Tergantung kita gimana menginterpretasikan soal ini. Itu tadi semua yang Anda tangkap ya. Jadi ya memang jadi merinding sih guys ya ketika udah bahas bagian ini. Coba kalau kalian tangkepannya seperti apa, ditulis aja di kolom komentar. Silakan menulis panjang-panjang karena Anda juga udah pasti 100% baca komentar-komentar kalian. Di akhir Nyielf itu datang menghampiri Kenzo Suga dan bilang, "Sisanya serahkan padaku," sambil tersenyum agak picik. Kalau menurut spoiler, aksinya Nyielf berikutnya tuh kayak gak jadi deh, jangan di-spill spoilernya di sini lah ya. Takut merusak experience kalian. Tapi kalau kalian kepo, silahkan cek video Ana yang pas bahas spoiler waktu itu guys ya. Jadi relasi Soma dan Bang Yanto juga berakhir adem, dimana di bagian ini Soma ngegendong Bang Yanto dan aura BL-nya ya kuat sekali ya. Dah pokoknya damai lah ya. Dimana episode minggu depan akan masuk fase cooldown, tapi udah dimulai sebagai jembatan ke arc baru ya. Akan muncul karakter baru, yaitu pimpinan dari dunia Granyuto bernama Boka Jardak. Sementara itu ada juga sosok bernama Lisele Jardak, putrinya si Boka ya, yang mau dinikahkan sama Jeep, yang akhirnya nongol lagi juga di episode minggu depan. Akan cukup drastis perubahan episodenya dengan memunculkan karakter-karakter baru juga ya. Ya semoga sih ya tetap bisa konsisten karena udah mau masuk nomor episode keramat nih ya. Revise kan banyak yang bilang downfallnya mulai episode 30 nih ya. Jadi udah kayak angka keramat tuh episode keramat ya. Ini juga Gabu udah mulai masuk episode 30. Tapi ya semoga Gabu ya tetap
bisa konsisten ya dengan apa yang sudah mereka bangun sejauh ini. Mereka itu sudah menghasilkan fondasi yang sangat kuat dan juga dengan ingredients yang ada. Walaupun ceritanya cooldown juga ya, menurut Ane sih ya sejauh ini ya tetap menarik-menarik aja ya. Semoga bisa terus seperti itu. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga menantikan pembahasan untuk episode kali ini. Silahkan kalian komentarin soal debutnya Valen Frappe Custom dan juga soal konklusi episodenya yang menurut Ane sih luar biasa dan udah Ane jabarkan soal pendapat-pendapat Ane tadi. Apalagi soal Kenzo Suga ya. Thank you sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.